Tes. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Syahri Zariatma dengan NPM 2335828, program studi teknologi rekayasa internet, jurusan teknologi informasi, Politeknik Negeri Lampung. Oke, saya kelas 5A ya. Di sini saya akan melanjutkan video dari mata kuliah jaringan komputer 4 ya. Jaringan komputer 4 dengan modul 15 dengan judul Control Routing Update ya. Tepatnya di 15.1.2. Jadi di sini kita akan memahami cara kerja dan sebuah pengendalian pembaruan routing pada jaringan komputer menggunakan dua protokol routing dinamis, yaitu IGRP dan juga OSPF. Nah, dalam skenario ini digunakan 3 OSPF. Maksudnya 3 router yang saling terhubung ya. Yang saling terhubung dan juga di mana satu router berperan sebagai penghubung antara dua domain router yang berbeda. Nah, kita akan mempelajari bagaimana rute didistribusikan antara protokol serta bagaimana membatasi atau memfilter rute tertentu agar tidak tersebar ke seluruh jaringan menggunakan teknik seperti access control list ataupun prefix list dan route map ya. Nah, melalui praktikum ini diharapkan kita bisa melihat secara langsung dan konfigurasi routing terhadap tabel routing dan konektivitas jaringan, sehingga memperoleh pemahaman yang lebih mendalam mengenai pengelolaan lalu lintas jaringan secara terkontrol dan juga efisien seperti itu ya. Oke, sekarang kita sudah melakukan. Nah, di sini ada 5 part ya yang akan kita lakukan, yaitu build network and configure basic device setting. Itu sudah saya lakukan, membangun topologi ya, topologi, dan sekarang kita tinggal mengkonfigurasi basic device ya. Ya, seperti pengalaman IP seperti itu ya. Nah, ini dia. Oke, mungkin kita mulai dari router 1 ya. Router 1. Klik kanan konsol. Oke. Enable computer terminal. Hostname tentu saja R1 ya. No IP domain lookup and console 0 and console 0, lalu login synchronous access timeout 00 exit, dikasih banner MOTD, this is R1 controlling routing update interface Ethernet 00. Okay. Description connection to R2, IP address 172.16.1.1.25.25.0 0 sub
down, exit, interface, loopback 0, lebih 1, IP address 172.16.1.1.25.25.25.0. Hah? Oh, salah. Berarti kita exit, kita masuk dulu ke sini. No IP address 172.16.1. Hah? Oh, masnya. Address 172.16.0.2, 255.255.255.252, exit, no shutdown, exit, kita kembali ke loopback, loopback 1 ya, loopback 1, IP addressnya 16.11. Hah? Oh, oke, exit, lalu ke interface loopback 12, interface loopback 12, IP address 172.16.12.1.255.255.255.255.255. Exit, interface loopback, interface loopback 13 dengan IP 172.16.13, IP address 172.16.13.1, 255.255.255.254, exit, interface loopback 14, interface loopback 14, IP address 172.16.14.1.255.255.255.240, exit, interface loopback 15, IP address 172.16.15.255.255.248 N. Oke, kita sudah mengkonfigurasi jaringan dasar pada R1. Nah, kita sekarang beralih ke R2.
hostname R2 no IP domain out LAN console no logging synchronous access timeout access timeout normal exit banner MOTD this is R2 controlling routing update interface E00. Oke, 00 ya. Kita kasih deskripsi connection to R1 IP add 72.16.0.1 5.255.252 no shutdown exit interface Ethernet 0/1 description to connection to R3 address 2.8.0/1 255.255.252 no shutdown exit interface interface apa interface lagi bikin satu interface super berapa tuh 10 IP address 10 10 10 10 255 IP OSPF network point to point M. Oke, kita beralih ke router 3 ya. Console enable config terminal hostname-nya R3 hostname-nya R3 IP domain lookup LAN console no logging synchronous access timeout no exit. Kita kasih banner ya, banner MOTD this is R3 controlling routing update interface GEGE 0/0 description
description connection to R2 IP ADD 92.8.02 255 no shutdown untuk menghidupkannya, no exit lalu interface loopback 3 IP address 192.168.255.255.255.0 IP OSPF point to IP OSPF point to enggak ada networknya enggak ada. Oke, exit, kita masuk ke interface loopback 32 IP address 192.168.255.255.255.0 IP OSPF for point to point exit interface loopback 33 tadi dia dulu kan 33 oke IP ADD 192.168 255.255.255.0 33 IP OSPF network point to point exit interface loopback 34 IP ADD 192.168.33 apa di 34.1 255.255.255.0 IP OSPF network point to point exit interface loopback 5 IP ADD 192.168.255.255.255.0 IP OSPF network point exit aduh interface loopback 20 IP ADD 192.168.255.255.255.0
IP SPF network point to point exit interface back 21 IP ADD 92.8 21 itu 1 255 interface loopback 22 IP ADD 128.22.1.255.255.255.0 IP SPF network point exit interface loopback 23 DHDD 19.8 2331 25 IP OSPF point network point and copy running config start config copy running config start config copy running config start config. Oke. Nah, di sini kita sudah berhasil membuat topologi dan juga mengkonfigurasi dasar jaringan ya pada ketiga router. Lanjut, kita akan melakukan konfigurasi. Nah, kita akan melakukan sebuah konfigurasi ya. Kita akan mengimplementasikan routing ya. Implementasikan routing OSPF dan EGRP ini serta mendistribusikan ulang rute ke masing-masing protokol routing meskipun redistribusi tidak dibahas di bab ini ya. Nah, hal tersebut dibahas di sini untuk tujuan contoh saja seperti itu. Oke, kita mulai ya. Di bagian R1 konfig terminal. Ntar kita cek videonya nyaman. Konfig terminal, lalu router EIGRP 1 EIGRP router ID 111 network 12.16.0.0.233 network 172.16.1.233.255 network 172.16.12.363 ini sekarang ya. Network 172.16.0.0.0.0.31 network
172 16 14 30 23 15 network 172 16 15 0 2 3 7 and sekarang kita beralih ke router 3 ya. Router 3 terminal terminal. Oke, kita mulai. Router OSPF 123 router ID 3.3 network. Nah, kita tambahkan networknya yang terhubung. Agak bingung ya. 192.0.0 area 0. Oke. Jadi kita fokus saja. Ini manual, supaya manual. 32 lalu 33. Yang penting kita tahu posisinya. 3 4 35 20 and nah, sekarang baru beralih ke router 2. Terminal router EIGRP 1 EIGRP router ID 2.2.2 network 172 16.0 0.0.0 sebentar 0.0 2 3 exit oke, muncul nih. Oke, selanjutnya kita OSPF kan ya. Router OSPF 123 router ID-nya 2.2.2 networknya 192.98 0.0 0.0.0 T3 area 0 network 10.10 223 area 10 N. Nah, ini ya. Oke, kita mulai verifikasi ya. Verifikasi IRP dan juga OSPF routing. Di R1 paste gateway oke, gateway of last resort of the set. Oke, lanjut. Di R3 apakah juga sama seperti itu?
3 dia keluar ya. Di R3 ada O, I, A, 10, 10, 10. Kita mulai si routing table entry R3 eh, memiliki entry rute antara area untuk jaringan SPF area 10. Oke, lanjut di R2. Wow, oke. R2 memiliki entry untuk semua jaringan EJRP dan jaringan SPF termasuk jaringan area 20. Gimana ngeliat areanya ya? Oke, lanjut. Oke. Lalu kita coba ping di R2 juga. Oke, sukses ya. Langsung keluar. Coba ping ke 21. Oke, sukses. Oke, kita akan masuk ke step ketiga ya. Yaitu kita akan melakukan konfigurasi redistribusi pada R2. Nah, kita akan mengkonfigurasi redistribusi antara domain routing EJRP dan juga OSPF. Redistribusi dikonfigurasi pada router yang terhubung ke dua domain tersebut. Dalam topologi kita itu di R2. Nah, penting untuk dicatat bahwa redistribusi selalu dilakukan ke arah keluar. Oke, kita mulai ya. Di R2, terminal router EJRP 1 redistribusi OSPF 1, 2, 3 metrik 10.000 2, 3, 4 1.000 100 100 255 1 1 5 0 kita tidak terluar router perhatikan redistribute EJRP 1 subnet metrik 300 n. Nah, sekarang kita mau verifikasinya. Verifikasi redistribute. S-nya hilang tuh. So, oke. Rute verifikasi tabel routing EJRP dan OSPF. Perhatikan bahwa tabel routing R2 tidak berubah. Oke. Oke. Pada R1 3 terus ke verifikasi tabel routing EJRP. Awalnya tabel routing R1 tidak menampilkan entry apapun karena R1 terhubung langsung ke semua jaringan EJRP. Namun R1 sekarang mengetahui rute eksternal yang didistribusikan ulang dari domain routing OSPF R2. Entry yang disorot mengidentifikasi semua rute SPF.
Oke. Oke, kita coba di router 1 ya. Satu, oke. Router 3. Oke, sama. Sudah berhasil. From our router connectivity. Dari semua router bergabung semua tujuan yang tadi kamu menggunakan script kecil berikut. Semua ping seharusnya berhasil lakukan pemeriksaan masyarakat dulu. Di mana nih? Wow, oke, sukses semua ya. Oke, kita masuk ke part ketiga. Part ketiga, filter distribute routing using a distribute is ACL. Jadi kita akan memfilter distribute ya. Oke, sebelumnya kita akan ngetik dulu route dari IP ini ya, 20.0 PR1. Oke. Satu, kosong. Oke. Oke, di R2 kita lakukan sedikit ini will filter. Nah, kita akan filter nih. Oke, konfig terminal IP accesses standar OSPF filter IMAP user with the list to filter SPF 20 router. Denny kita mengizinkan 192.168 20.0 tuh 2 3.355 permit hani exit DR2 router EJRP 1 distribute list of SPF filter out SPF 1 N. Oke, kita lakukan verifikasi ya, verifikasi dari konfigurasi yang barusan kita terapkan. Oke. Di R1 verifikasinya. Network table. Oke. Kenapa demikian? Sekarang hilang dari tabel routing X1 ya, 20.0. Output tersebut mengkonfirmasi bahwa rute tersebut itu tidak lagi di dalam tabel routing R1. Dihilangkan, difilter. Oke, lanjut. Oke. So IP.
Oke, kita lanjut ke bagian 4 ya. Kita mau filter redistribute, routing async distribute list of product list. Oke. Maksudnya di sini adalah kita akan menggunakan filter rute yang didistribusikan ulang menggunakan daftar distribusi dan daftar awalan. Nah, menggunakan daftar distribusi ya dengan ACL atau dengan daftar prefix pada dasarnya mencapai hasil yang sama, yaitu sebuah filtering rute seperti itu. Nah, dalam jaringan perusahaan besar, penyaringan rute bisa sangat kompleks, ACL bisa sangat luas. Oke, kita coba saring dulu ya. Nanti BR3. Oke. BR2 untuk terminal. Oke, DR2 kita terus PF23. Distribusi list prefix EGRP filter out RGRP1 exit so IPSPF 0 DR3 untuk verifikasi. Oke, R3. Oke, hanya rute 172, 16, 1.0 yang tercantum ya, karena semua rute lainnya memiliki subnet lebih besar dari 24 seperti itu kita filter tadi ya. Oke, di R2 kita no private. Oke, nah yuk kita verifikasi sama-sama di R3 lagi. Oke, frekuensi perubahan pada R3 seperti yang ditunjukkan. Sekarang hanya rute 172 16 yang tercantum karena semua rute lainnya tidak memiliki besar dari 24. Oke, sekarang kita akan mengubah daftar prefix pada R2 untuk hanya mengiklankan jaringan 5998/28. Oke, kita show IP route OSPF di R3. Oke, part terakhir ya, part 5. Kita akan melakukan penyaringan rute yang didistribusikan ulang pada roadmap ataupun peta map, peta rute sebenarnya. Nah, dapat digunakan untuk memfilter. Peta rute bekerja sebagai daftar akses. Oke, kita akan menampilkan dulu tabel routing saat ini ya di R1. Oke. Oke. 3435 oke. Oke, kita mulai di router 2 ya. Router 2. Jadi kita copy saja. Permit ACL nya gede ya. Permit 192 98 34.0.23 15 permit 128 35 exit route map
3. Ini di copy saja nggak apa-apa. Lalu kita kasih deskripsinya ya. Match IP, nah ini IP address L3ACL. Exit. Lalu kita roadmap R3 filter permit trending, kasih deskripsi, exit. Kita copy yang ini. Oke, kita selesai router IGRP 1. Aduh, bawahnya masih ada. Redistribute OSPF 3. R3 filter metric 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6. Oke. 1 2 3 4 5 6. Oke, kita verifikasi ya. So IP route IGRP begin gateway di R1. Oke. 332 di R3. E2 1300. Ya. Oke. Jadi pada R3 verifikasi entry table untuk root yang dipelajari secara eksternal diidentifikasi dengan entry sumber OE2 akan dikonfigurasi dengan atribut tambahan ya. Coba di Oke, kita akan mengkonfigurasikan peta yang sesuai dengan rute yang teridentifikasi dalam daftar prefix dan tetapkan biaya metrik OSPF sebesar 25 serta kita akan mengubah tipe metrik menjadi tipe eksternal 1 ya. Kemudian tambahkan persyaratan izin tanpa pernyataan pencocokan yang bertindak sebagai izinkan semua secara eksplisit seperti itu. Oke, kita mulai di description router met IP address set metric 25 set metric type 1 exit roadmap R1 permit 20. Nah, kita kasih deskripsi ya, deskripsi lalu exit, lalu kita ke router OSPF 123 redistribute EGR1 subnet roadmap
R1 filter. Tiga belas nol. Oke. Ya. Sampai sini untuk lab 15.1.2 mengenai kontrol routing update. Sekian dari saya, Sahri Jariatma. Saya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.